Mimin berharap teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, go next video. Season 2. Bab 86. Om Presdir terpikat gadis miskin. Aku tidak menyangka kau bisa menjadi kakak iparku. Ucap Arya mengejutkan semua orang akibat kedatangannya yang tiba-tiba muncul di depan pintu. Sedari perbincangan mereka, ternyata di balik pintu Arya menguping. Niat hati ingin pergi menyusul istrinya, ia juga mendapatkan kabar yang tidak begitu membahagiakan baginya. Flashback off. Sayang, aku pulang. Kau di mana? Teriak Arya membuka pintu dan masuk. Bukannya Dini yang ia panggil keluar. Bu Sani malah datang dari arah dapur. Tuan, Nyonya sedang tidak ada di rumah. Ia pergi keluar dan belum pulang sebelum Tuan. Jelas Bu Sani. Kemana? Dengan siapa dia pergi? Tanya Arya menjadi darah tinggi. Nyonya pergi ke rumah orang tuanya bersama Tuan Zain sore hari tadi. Ungkap Bu Sani juga. Zain, dia ada di sini dan mengajak istriku pergi. Kejut Arya. Tuan Zain dari pagi menemui Nyonya dan berbincang dengannya hingga sore hari. Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk pergi bersama. Mengadu Bu Sani yang membuat Arya geram. Enaknya mereka berduaan di rumah ini saat aku tidak ada di rumah dan sibuk di perusahaan. Gertak Arya marah. Arya berlari ke ruangan CCTV, ia mengecek rekaman video rumahnya yang benar menampilkan Zain datang ke rumah dan berduaan dengan istrinya. Hal yang mengejutkan adalah saat Dini memeluk Zain sangat erat dan Zain sendiri menanggapi dengan ciuman di pucuk rambut istrinya. Arya marah, murka, geram, dan berpikir negatif apa hubungan mereka di belakang Arya. Pikirannya sudah kemana-mana dan merasa dikhianati. Seorang klien, enaknya bermesraan dengan istrinya. Dasar bedebah. Kurang ajar sekali dia. Awas saja, aku akan memberinya pelajaran. Emosi Arya hingga Bu Sani sendiri yang melihatnya ketakutan, dibuat merinding akan amarah Arya saat ini. Tuan pasti sangat marah. Aku lupa mengatakan jika Tuan Zain sebenarnya kakak dari Nyonya. Tuan pasti salah paham, tapi Tuan sudah pergi dan terburu marah, semoga saja tidak ada yang terjadi pada mereka. Ujar Bu Sani mengaku salah dan khawatir. Flashback on. Arya terlihat datang dengan raut wajah marah kurang mengenakan untuk dilihat. Dini yang memahami pun berjalan mendekati Arya. Arya, kau sudah pulang dan pasti Bu Sani mengatakan aku pergi ke sini sehingga kau pergi menyusul. Maafkan aku, kau pulang saat aku tidak ada di rumah. Ujar Dini memegang tangan Arya agar membuatnya tenang. Dini tahu Arya marah karena pergi tanpa sepengetahuan apalagi bersama Zain. Tuan Arya, saat ini aku harus memanggilmu Tuan atau adik ipar karena sebetulnya statusku saat ini adalah kakak dari istrimu. Panggil saja aku Tuan jika masih memungkinkan. Karena saat ini aku menganggapmu masih orang asing. Ketus Arya. Pernyataan Arya tidak membuat semua orang sakit hati, terutama Pak Malik dan juga Bu Lia yang hanya tersenyum karena sudah mengetahui bagaimana seluk-beluk menantunya itu. Kita memiliki peran yang sama sebagai pelindung untuk menjaga Dini dengan baik. Tak perlu memasang wajahmu seperti itu adik ipar, aku bukan harimau dan kau raja singa yang akan menerkamku, bukan. Goda Zain mengajak Arya supaya rileks. Maafkan aku adik, aku bukan bermaksud untuk menghina suamimu ini. Lanjut Zain lagi. Dini hanya menahan tawa melihat perdebatan dua laki-laki yang sangat ia sayangi itu. Bersikaplah layaknya seorang kakak dan jangan memancing kemarahanku. Aku lebih berhak karena dia adalah istriku. Kecam Arya. Begitupun demikian, aku juga tidak menyangka Arya yang terhormat akan menjadi suami dari adikku. Jika aku tahu dari dulu entah berapa banyak kekejaman yang kau berikan padanya, aku pasti akan membalasnya.
Tapi adikku sudah bahagia denganmu dan melupakan rasa sakit yang diperbuat olehmu, hanya karena ingin membalas dendam rasa sakitnya saat aku kembali. Aku tidak mungkin egois mengambil adikku darimu. Perlu diingat, mungkin Dini adalah adik kandungmu. Tapi untuk selamanya dia adalah milikku, perempuan yang sudah menikah akan menjadi milik suami seutuhnya. Kau sendiri tidak akan bisa mendekati istriku atas wewenang yang kau dapatkan. Ujar Arya malah menantang. Eits, bahwa perlu diingat juga Tuan Arya, adik iparku. Usiaku denganmu terpaut 1 tahun lebih muda dariku, kau lebih pertama lahir dariku. Walaupun begitu aku adalah kakak iparmu hanya karena kau menikah dengan adikku, ketentuan alam sudah seperti itu. Maka bersikaplah dewasa dan hargai diriku, dibandingkan diriku kau lebih tua. Kata Zain meladeni ancaman Arya. Sepertinya terjadi persaingan sengit antara suami dan kakak kandung sang istri. Mereka adalah rekan kerja sama sebuah perusahaan yang seharusnya sejalan dengan keputusan bersama yang musyawarah tanpa ada pertikaian. Tapi takdir membuat sesama rekan kerja sama ini seolah sedang membangun sebuah perusahaan dan dijalankan seperti persaingan. Walaupun demikian, ia adalah kakak istrinya yang berhak atas adiknya, tapi Zain masih dianggap terasa asing bagi Arya karena mulanya tidak ada yang mengetahui jati dirinya. Dengan begitu, ia belum sepenuhnya bisa beradaptasi begitu baik menerima ia sebagai kakak Dini setelah tahu bahwa ternyata Zain juga pernah menyukai istrinya. Istrinya banyak diperebutkan oleh laki-laki dari segala penjuru. Tapi Dini, sudah ditakdirkan selamanya untuk menjadi milik Arya dan tidak akan mengubah garis apapun. Bukan kemungkinan Arya akan memberikan Dini pada pria lain, dia tidak akan membiarkan siapapun merebut wanita yang telah dicintai dan seutuhnya milik dirinya pada orang lain bahkan tidak akan pernah mengirimnya lagi pada ayahnya. Itulah janji yang tidak akan ia ulang setelah tahu bagaimana rasa sakit yang teramat pedih ditinggal oleh orang yang ia sia-siakan. Sudah, kalian jangan bertengkar. Kakak pria atau suami dari anakku, kalian sudah sepatutnya hidup rukun dan saling menjaga satu sama lain. Dini adalah tanggung jawab kita bersama. Kata Pak Malik menderai pertikaian mereka. Ada satu hal yang dilupakan, Pak. Kalian mungkin tidak tahu jika sebenarnya saat ini kakak sedang dekat dengan Luna. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan menyembunyikan hubungan mereka. Jika tidak percaya, coba tanyakan pada kakak. Ejek Dini menggoda kakaknya. Semua mata tertuju pada Zain. Zain merasa terpojokkan hingga tersipu malu. Benarkah itu? Kenapa Luna tidak cerita pada kami? Ya. Ucap Bu Amira. Lalu, kapan kalian akan menikah? Tidak perlu waktu lama, besok saja bagaimana? Ujar Pak Barma membuat semua tertawa. Sepertinya mereka masih malu, ayah, ibu. Jika waktunya sudah tepat mereka pasti akan langsung menyebar surat undangan. Terus-menerus Dini menggoda kakaknya hingga semua orang tertawa bersama. Zain merasa malu. Di hadapan Arya yang berjaga mengawasi gerak-gerik Zain siapa tahu ia mencoba menyentuh istrinya. Benar saja, Zain merangkul tubuh Dini dan mengacak-acak rambut adiknya. Melihat hal itu Arya tidak bisa diam saja. Ia mencoba melepaskan tangan Zain dari istrinya. Kali ini istrinya tidak bisa dilepas begitu saja. Arya mengambil alih Dini dengan menggenggam tangannya selalu ada di samping untuk berjaga agar Zain tidak bisa mendekati lagi. Bab 87. Kenapa kau terus datang ke rumahku? Apa kau tidak memiliki rumah? Ketus Arya seraya berkata. Apa kesalahanku? Aku datang untuk menemui adik dan keponakanku saja. Istrimu saja tidak masalah. Jawab Zain. Pulang. Atau aku akan menyeretmu keluar dari rumah ini. Gertak Arya. Tidak bisa. Aku sendiri yang meminta kakak datang kemari. Cegah Dini. Mata Arya berdelik menoleh istrinya. Terlihat dari raut wajahnya ia bertanya-tanya dan menyimpan kemarahan. Tuan,
Ini adalah waktu di mana akhirnya aku bisa bertemu dengan kakakku. Aku ingin sekali menghabiskan waktu dengannya. Ungkap Dini. Di sela perdebatan mereka, Ansel yang gembira menghampiri pamannya itu. Ia juga tak segan memihak paman dibandingkan ayahnya sendiri. Hal itu Ansel sengaja lakukan untuk memanasi ayahnya. Paman penculik. Akhirnya kau datang juga. Kau adalah pamanku rupanya. Ibu mengatakan jika paman adalah kakak dari ibuku. Dulu paman penculik hilang ingatan, ya. Ucap polos Ansel. Benar, yang dikatakan ibumu itu semuanya benar. Balas Zain mencubit lembut pipi Ansel akibat gemas. Bagaimana rasanya hilang ingatan, paman? Tanya Ansel. Seperti yang Ansel lihat, paman tidak mengenal adik dan ayah ibu paman, dan paman tidak mengenal keluarga paman sendiri, paman juga tidak ingat siapa sebenarnya paman. Jawab Zain. Itu pasti membuat paman sangat sedih. Tapi sekarang paman sudah ingat semuanya, dan paman bisa bermain denganku. Tentu saja. Paman akan sering datang ke rumah ini bertemu Ansel dan juga Arsen. Di mana kakakmu? Tanya Zain mencari Arsen. Kakak ada di kamar bersama laptopnya. Begitulah dia yang seharian terlalu sibuk tidak menyempatkan waktu untuk bermain. Kata Ansel memutarkan bola matanya malas. Melihat interaksi Zain dan Ansel yang sangat dekat membuat Arya merasa terabaikan, berdiri seperti patung bernyawa semakin membuatnya cemburu pada Zain. Ansel, apa kau tidak mempedulikan ayah lagi? Ayah bisa meluangkan waktu jika kau ingin kita bermain bersama. Arya memotong pembicaraan. Tidak ayah, aku sudah bosan bermain dengan ayah. Ayah dan Arsen sama saja tidak pernah bergairah saat diajak bermain. Bermain dengan paman sangat seru dan menarik. Ayo paman, kita pergi ke taman belakang. Kita bisa bermain, dan paman bisa melihat kebun tanaman milikku dan ibu yang ditanam di sana. Ajak Ansel menarik tangan pamannya. Kau lihat ini. Anakmu ingin aku yang menemaninya bermain. Kata Zain memanasi. Gigi Arya menggertak, kedua tangannya mengepal keras menahan amarah. Jika tidak ada Dini dan Ansel, ingin sekali saat itu juga ia menghajar orang yang disebut kakak iparnya. Kau lihat itu, anak kita. Dia sudah mulai tidak menghiraukan ayahnya. Geram Arya. Dini hanya tertawa melihat kecemburuan suaminya itu. Tenang saja Arya, Ansel bermain dengan pamannya bukan dengan calon ayah barunya. Ujar Dini mengeluarkan gurauannya. Arya semakin meremang dan tidak peduli pada istrinya. Ia anggap istrinya sama saja yang berpihak pada Zain. Sangat menjengkelkan. Ujar Arya mendelikkan matanya lalu, berkata lagi. Sudah, hari ini aku tidak akan pergi bekerja. Aku akan mengawasi kalian di rumah. Aku yakin dia akan berbuat semena-mena di rumahku ini. Ujar Arya tak jadi pergi ke perusahaan dan memilih mengurungkan niat mengganti pakaian untuk mengambil cuti. Dini hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat suami yang posesif. Lagi dan lagi, keesokan harinya Zain tidak kenal lelah mengunjungi rumah Arya untuk bertemu dengan Dini. Zain seperti tidak memiliki pekerjaan utama yang membuatnya sibuk, padahal perusahaan miliknya di Indonesia harus diberikan tanggung jawab melalui kepemimpinannya. Begitupun dengan kelanjutan kerjasama dengan perusahaan Arya, Zain malah bersikap tidak peduli dan lebih menyerahkan semuanya pada adik iparnya. Zain sengaja dan sangat senang membuat Arya sibuk bekerja agar dia bisa memiliki banyak waktu bersama Dini. Hal itu kerap kali membuat Arya marah akibat ketenangan keluarganya yang diganggu oleh Zain. Setiap kali ia mendekati istrinya, Zain selalu datang di waktu yang salah. Arya sendiri entah berapa kali memanggil dokter pribadi untuk mengecek tekanan darahnya yang didapatkan selalu tinggi melihat kelakuan kakak iparnya. Zain, apa kau tidak memiliki pekerjaan yang bisa kau kerjakan dan membuatmu sibuk? Sekiranya carilah uang untuk menopang kebutuhanmu sendiri, bukan hanya mengandalkan harta milik orang lain.
Sindir Arya karena Zain bisa mendapatkan kekayaan itu semua milik Pak Antonio. Dan semua orang sudah tahu jika Zain bukanlah anaknya, ia adalah anak korban penculikan yang diubah status dari orang tua aslinya. Eits! Apakah begitu caramu berbicara pada kakak iparmu? Panggil aku dengan kakak ipar, kita bukan teman yang tidak memiliki hubungan keluarga. Jawab menjengkelkan Zain. Arya pun sampai beberapa kali mendengus kesal hingga kasar. Benar tidak ada gunanya berbicara dengan Zain, jikapun tidak berbicara Zain malah akan semakin melunjak berbuat sekeinginnya. Dini adikku sayang. Panggil Zain, iya kakak. Balas Dini dengan lembut. Kakak sering menemuimu hanya karena untuk merawatmu dan si jabang bayi. Kakak tahu jika suamimu itu tidak pernah peduli dan perhatian padamu. Saat hamil si kembar saja, dia masih sempatnya menyiksa dirimu. Bagaimana dengan kehamilan keduamu ini? Dia pasti melakukan hal yang sama. Ucap Zain dan sekilas selalu melirik ke arah Arya untuk melihat reaksinya. Tidak kakak, suamiku itu sangat baik. Dia merawatku dan bayinya dengan penuh perhatian. Kemarin suamiku baru saja membelikan apa yang diinginkan istrinya. Jawab Dini membela Arya karena tidak ingin memperkeruh keadaan. Kau dengar itu kakak ipar Zain? Istriku sendiri menyadari kasih sayang suaminya. Dan kau orang lain seenaknya berpikir negatif padaku. Debat Arya melawan. Tak perlu dengarkan dia. Anggap saja itu angin yang melewat. Ini, kakak membelikan sesuatu untukmu dan si jabang bayi. Makanan yang sering ibu inginkan di saat hamil. Rujak. Ucap Zain dengan semangat. Hah, rujak. Itu tidaklah aneh. Kemarin baru saja Dini memintaku untuk membelikannya juga. Jangan sampai karena terlalu banyak orang memberinya rujak, istriku bisa overdosis mangga. Ada hal yang masih disukai ibu hamil selain rujak, biasanya mereka menyukai barang mahal. Kau tidak mampu membeli barang mahal untuk mereka, bukan? Paman macam apa di hari pertamanya sebagai paman memberikan rujak pada keponakannya? Coba tanyakan pada Dini apakah dia menginginkannya. Pungkas Arya tertawa meledek Zain. Senyuman ceria Zain pun menghilang dan menatap tajam Arya yang beraninya meledek. Terima kasih untuk kirimannya kakak. Tapi, saat ini aku tidak menginginkannya. Ada perbedaan humor yang dialami ibu hamil setiap harinya. Maafkan aku tapi aku akan menyimpannya di dapur, siapa tahu nanti aku ingin memakannya. Jawab Dini jadi canggung. Zain pun kecewa berat. Arya merasa menang dan terus tertawa meledek Zain. Kau dengar apa yang dikatakan istriku? Istriku memang baik hati masih ingin menerima pemberianmu. Tapi dia akan menyimpannya di dapur, dan mungkin saja rujakmu itu dimakan oleh Bu Sani atau pelayan di rumahku. Hah? Arya tergelak yang tidak bisa menghentikan tawanya. Zain menatap Arya sinis. Awas saja. Aku akan memberimu pelajaran pertama dari seorang kakak ipar. Suatu saat nanti, aku akan menertawakanmu seperti kau menertawakanku saat ini. Semua keadaan akan berbalik. Ingat itu Arya, adik ipar. Geram Zain ingin sekali menonjok perut Arya agar ia terbatuk dari tawanya. Tapi apa boleh buat? Di sana ada Dini dan tidak mungkin ia melakukan itu di hadapan adiknya. Jika saja terjadi, hancur sudah reputasi Zain. Bab 88. Pengakuan kembalinya Zain pada ingatannya sama sekali belum diketahui oleh Pak Antonio dan juga istrinya. Ketika Zain berada di rumah, ia masih bersikap layaknya seperti dahulu yang menganggap Pak Antonio dan istrinya sebagai keluarganya sendiri. Zain enggan terang-terangan mengungkap segalanya depan mata dunia karena ia tahu kisah hidup kelam Pak Antonio yang bukan orang baik. Zain sadar jika pria yang dianggapnya ayah itu, memiliki sebuah ikatan organisasi terlarang yang bisa dikatakan dia adalah seorang mafia. La sendiri tahu dan mengingat apa alasan keluarga Antonio menculik dan menjadikannya sebagai anak.
Dahulu, istri Pak Antonio dinyatakan memiliki penyakit pada rahim yang membuatnya tak bisa mengandung. Dengan kelihayan Pak Antonio untuk membahagiakan istri yang dicintai dan mengalami penyakit depresi kronis, ia menculik satu anak, menargetkan Zain sebagai korban, menjadikannya anak mereka dan secara licik mengubah segala ingatan anak itu. Jika saja Antonio tahu, dengan statusnya sebagai mafia, dia akan membuat keluarganya sangat hancur. Dimulai istrinya yang pasti akan terguncang, kembali seperti dulu yang kehilangan akal, dan pasti akan membalaskan dendam. Kita sangat tahu bagaimana kisah kelam seorang mafia. Rasa cinta pada sang istri yang besar tidaklah salah. Sang suami akan berkorban apapun demi kebahagiaan istrinya. Namun, menerima sang istri tidak bisa mengkarunia seorang anak bukan suatu tindakan kita menyalahkan takdir dan membenci orang yang lebih beruntung dari mereka hingga ingin merenggut seorang anak menjadi miliknya dari salah satu keluarga. Telah lama Antonio tinggal berada di Indonesia sebagai tanah kelahirannya, sudah lama juga ia menjadikan Zain sebagai target akibat Zain memiliki daya tarik seorang anak berprestasi, skill dan kemampuan sejak kecil yang mumpuni. Bagaikan anak yatim piatu di salah satu panti asuhan, Antonio jatuh cinta pada anak yang pertama ia lihat dan ingin mengadopsinya. Zain harap ingatannya kembali hanya diketahui oleh keluarganya saja, jangan sampai terdengar ke telinga Pak Antonio. Untuk kali ini Zain berhasil aman mendalami perannya untuk tetap bersandiwara dan berhasil mengelabui Antonio. Namun, yang membuatnya sedih adalah harus diam-diam hanya untuk menemui keluarganya sendiri. Ia ingin terbebas dari Antonio dan tinggal bersama ayah ibu kandungnya. Saat itu, Zain dan Luna tidak sengaja bertemu di sebuah kafe. Seperti biasa Luna hanya menikmati secangkir teh untuk menemaninya dalam menyelesaikan dokumen di laptopnya. Hal tidak disangka, Zain sendiri sering mengunjungi kafe itu untuk menikmati secangkir kopi dan baru melihat Luna ada di tempat sama hari ini. Zain pun menghampiri Luna yang tidak terlalu sibuk sambil memainkan laptopnya. Mereka duduk berdua saling berhadapan dan berbincang bersama. Hingga pada akhirnya Luna membahas ingatan Zain yang pulih. Aku senang mendengar Tuan Zain ternyata merupakan bagian dari keluarga kami. Saat mendengar kau dan Dini adalah saudara, itu membuatku terkejut awalnya. Aku ikut senang keluarga Dini bisa menemukan putra mereka yang hilang. Ucap Luna. Zain pun tersenyum-senyum mendengar sanjungan dari Luna. Ya. Ini membuat semua orang terkejut dan tidak percaya awalnya. Tapi karena keadaan semuanya benar, itu tidak menutup kemungkinan mereka percaya. Kata Zain. Dini juga adalah temanku. Dulu kami pernah berkuliah kedokteran di universitas yang sama, tapi dia hanya bertahan 3 semester saja. Dia di drop out karena ulahku yang dulu sangat kasar dan membulinya hanya karena dia miskin yang hanya mendapatkan beasiswa. Aku pikir alangkah lebih baiknya jujur, bukan? Maaf sudah jahat pada adikmu. Ujar Luna menyesal dan menundukkan kepalanya malu. Aku tahu semua kisah sedih yang dialami adikku di masa lalu. Dia terlalu banyak tidak mendapatkan keadilan di dunia ini. Hati kakak mana yang tidak tergerak melihat adik perempuannya diperlukan seperti itu. Tapi itu semua masa lalu. Semua orang pasti memiliki kisah kelamnya, bukan? Toh saat ini adikku sudah bahagia, apa yang harus aku lakukan untuknya? Tidak ada. Mungkin, jika dulu aku ada bersamanya, aku pasti akan membalas kejahatan mereka pada adikku. Jawab Zain baik hati. Luna hanya tersenyum dan terharu, mendengar pernyataan Zain yang sama sekali tidak membenci dirinya ternyata. Tak berselang lama, di hadapan mereka sudah didatangi oleh seorang sosok yang tidak diundang. Sayangnya ia sangat tampan dan tidak menjadikannya sosok jadi-jadian di siang bolong. Arya menegur mereka. Ia datang ke tempat sama untuk membicarakan pekerjaan bersama klien yang diagendakan di kafe itu. Dan Arya sendiri tak sengaja melihat orang yang mereka kenal, adik dan kakak iparnya.
Jangan terlalu memiliki hubungan yang dekat apalagi berencana ke jenjang yang lebih serius dengan Kukang ini. Kakak tidak akan menyetujui hubunganmu dengan dia. Toh kau sangat cantik dan di luar sana banyak pria yang mengantri untuk menikah denganmu. Apa yang kau bicarakan berduaan dengan secangkir minuman di kafe ini? Kata Arya sambil menginterogasi Luna. Ya, nama panggilan kesayangan Arya pada Zain adalah Kukang. Arya kerap kali mengejek dengan memanggil Zain sebutan Kukang. Para ilmuwan di University of Wisconsin-Madison mengumumkan bahwa Kukang secara resmi adalah mamalia paling lambat di bumi. Kukang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk makan, tidur, dan beristirahat di puncak pohon. Begitulah Arya menggambarkan Zain yang memiliki pekerjaan yang hanya menghabiskan sebagian besar waktu untuk mengganggu keluarga terutama istrinya. Zain juga jadi bahan candaan Arya, mungkin bisa dikatakan seperti itu hanya bercanda. Sebagai orang yang hanya menikmati dan menumpang hidup kekayaan Pak Antonio saja, Arya mencatat Zain sebagai pemalas. Ingat Zain, aku memang suami dari adikmu yang menandakan kau adalah kakak iparku. Tapi, jika sampai kau memiliki hubungan spesial dengan Luna, aku adalah kakak yang senantiasa akan memberikan hal terbaik di dunia ini padanya. Jika kalian sampai menikah, aku sebagai kakaknya otomatis kau akan menjadi adik iparku karena kau menikah dengan adikku. Maka dari itu, berhenti mendekati dia jika kau masih ingin berkuasa sebagai kakak iparku yang semena-mena. Kakak, apa yang kakak katakan? Aku dan Tuan Zain tidak memiliki hubungan apapun. Kami adalah teman yang kenal saat seminar. Aku bisa melihat dari sorot matamu pada dia. Kau dipastikan memiliki perasaan padanya. Ramal Arya yang sangat yakin. Omong kosong. Kakak bukan peramal yang akan mengetahui isi hati seseorang ataupun pembaca pikirannya. Ketus Luna kesal dan membuang wajahnya tidak ingin bertatapan dengan Arya. Benarkah yang dikatakan si tapir ini? Dokter Luna memiliki perasaan tersimpan untukku. Ucap Zain dalam hatinya dan tersenyum-senyum. Sedangkan Zain, panggilan sayang ia pada Arya adalah tapir. Tapir memiliki bentuk tubuh seperti babi, telinga yang mirip badak dan moncongnya yang panjang mirip terenggiling, sementara lenguannya lebih mirip suara burung daripada binatang mamalia. Itulah yang menggambarkan Arya bagi dirinya. Arya selalu berwajah masam, dingin, tidak berekspresi, selalu marah dan terkadang kita bisa lihat dari bibir seseorang yang sedikit moncong karena selalu memendam amarah. Aku juga bisa membaca pikiranmu. Jangan pikir untuk percaya diri hingga kau tersenyum sendiri seperti itu. Aku tidak akan merestui hubungan kalian berdua. Pembaca pikiran Arya tak meleset yang membuat Zain sedikit malu karena itu memang sedang dialaminya.